Ayo kita kejar, dan itu benar-benar luar biasa. Teman-teman yang lain, supporter yang lain ada beberapa pakai mobil, kemudian pakai motor kejar-kejaran, kita tuh sampai pecah kulit muka saya. Don't try this at home ya. Pulang-pulang langsung, papa saya mau perawatan muka. Iya, dokternya yang marah. Yang di pocket itu saya dikejar-kejar absek juga di prototip. All crews ready? Ready. Happy Flycast. Assalamualaikum. Kembali sama gua Rizka, dan biasanya sih gua ditemanin sama Captain Durs, dan pasti dia ada hari ini. Ini dia, Captain Durs. Hai. Suara lu keren banget di sini. Ya itulah. Beda sama ngobrol biasa ya. Iya. Dan suara gua jadi cempreng di sini. Ini mereknya apa sih, mau dibeli dong nih? By the way, kita berdua nih kan lagi kuliah nih ya. Iya. Gua lanjut S2, lu nyelesain S1 lu yang sempat tertinggal. Mudah-mudahan cepet kelar ya. Amin teku kak. Walaupun tugasnya, waduh, berat Lumayan ternyata lah, ya. berat ya. Mungkin karena udah lama kali ya nggak di masa kuliah itu nggak tertinggal gitu. Mungkin karena ya itu salah Belum satunya. terbiasa Yang kali kedua ya. juga banyak yang diurusin juga selain kuliah kan. Iya. Jadi fokusnya terbagi dua. Udah punya anak pula di rumah, lagi ngerjain tugas, papa nih. Lu gitu nggak sih di rumah? Iya sih. Tapi ya mau gimana lagi, itu ilmu ya, kita Iya, harus kita kejar harus- setinggi mungkin. Walaupun betul. kadang-kadang kok lu ngambil jurusan itu sih, apa hubungannya? Nah, Buat gua sih ilmu apa aja pasti berguna ke depannya. betul, setuju. Mau jurusan apapun pasti kepake. Dan pasti kepake buat nantinya kita melanjutkan kehidupan kita Iya, sehari-hari dan gitu kan. satu hal yang gua bisa bilang yang paling berguna adalah relasi. Nah, Dengan lu kuliah lagi, lu punya teman baru yang banyak. iya. Di iya, situ lu semakin luas jangkauan komunikasi lu, terus hubungan dengan orang juga jadi lebih banyak. Artinya, ada pepatah bilang kan, banyak relasi banyak rezeki. nah itu artinya lu akan lebih banyak rezeki dengan itu. Nah, setuju. Dan hari ini kita pengen ceritain ke teman-teman bahwa kita punya bintang tamu, bintang tamu lagi nih, seorang dosen. Nah, Tapi apa hubungannya dosen dengan dunia aviasi? dosen dunia aviasi gitu. Hubungannya apa nih ya kan? Nggak ada hubungan. Apakah dosen Ada aviasi? hubungan nggak? Ya kalau dihubung-hubungin sih ada, tapi aja sih jauh kalau, ya gitu. ya, lebih jauh ya. Dan ini bukan dosen aviasi lagi. Nah, itu dia. Dosen komunikasi kalau nggak salah. Vkom. Ya, ini dia Ibu Ira. Yeay. Jadi kita hari ini datangkan bintang tamu, yaitu Ibu Ira. Beliau adalah seorang dosen ilmu komunikasi di Universitas Mercu Buana Jakarta. Jakarta. Siap. Tapi ngomong-ngomong, apa sih hubungannya dengan podcast kita yang Flycast? Nah, Happy Flycast. Happy Ya, Flycast. apa hubungannya? Jadi ternyata Ibu Ira ini merupakan seorang aviation spotter perempuan di Indonesia. Wah, keren banget. Hebat banget. Jarang-jarang loh kak. Jarang-jarang banget. Jarang-jarang. Nah, sebelum kita lanjut, saya pengen Ibu Ira perkenalin diri dong dengan teman-teman yang di YouTube kita ini, sama yang lagi dengerin di Spotify juga. Oke, iya. Terima kasih. Ya tadi sebenarnya sudah diperkenalkan ya sebetulnya nih sama Cap Rizka sama Cap Amar. Saya Ira Purwitasari. Kebetulan saya sebagai seorang dosen, dan kemudian saya juga sedang menyelesaikan studi saya di program doktoral di Universitas Pajajaran. Ini semoga bisa selesai di semester ini. Amin. Belum minta doa juga. Dan kebetulan ya selain saya ngajar, kemudian studi saya juga punya hobi spotting pesawat atau fotografi aviasi, foto pesawat tepatnya. No. Jadi sebetulnya kalau aviasi atau kita sering sebutnya spotter ya gitu, plane spotter gitu loh. Plane spotter ya kita tidak hanya pesawatnya saja gitu loh, tapi kita foto bidik itu ornamen-ornamen di dalam pesawatnya gitu. Semua aktivitas aviasi, kemudian juga ya karena kalau kita lagi di in-flight kan ada in-flight meal-nya, misalnya entertain-nya, segala macam itu jadi target kita semua gitu. Selain kita misalnya kalau ya transporter jadinya pesawatnya kan macam-macam kan gitu kan. Nah, Bu Ira kan jarang-jarang nih kan seorang wanita, terus ibu rumah tangga gitu kan. Wah, keren banget. Keren banget. Terus suka sama aviasi dan jadi spotter aviasi gitu. Apa nggak takut Bu Ira
panas-panasan pasti kan? Oh pasti. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kok suka gitu sama panas-panasan? Jadi awalnya gimana sih sampai awalnya bisa gimana, terjun gitu ke loh? hobi ini gitu loh? Kalau namanya hobi gitu ya, kayaknya orang mati-matian ya gitu loh. Apa hidupnya untuk bisa memenuhi hasrat hobinya itu gitu loh. Ya. Jadi kalau rasa takut dengan panas-panasan gitu kan, saya itu terus terang ya, kalau saya sekedok kalau habis spotting nih, kita kan panas-panas tuh dan kadang tidak cukup dengan sunscreen itu kan. Tetap muka tuh belang. Setiap saya spotting itu muka belang. Saking panas ya, Bu? Panas gitu sampai ke tangan-tangan tuh belang. Dan ketika saya ke dokter, itu saya habis dimarahin. Kok bisa ya ada perempuan kayak ini gitu kan? Panas-panasan. Iya, kulitnya dibiarkan dibakar gitu kan. Iya, dan ini bukan pekerjaan, maksudnya hobi gitu loh. Selain panas juga kita kan blusukan gitu kan. Kita ada di semak-semak. Kalau misalnya di Bali ada spot gitu di jalan raya itu dahsyat, panasnya tuh dahsyat banget. Dan setiapnya kalau di bandara itu kan selalu panas kan, gitu. Nggak ada bandara yang adem gitu, jarang gitu. Dan tempat spotting yang saya kunjungi jarang yang dingin gitu kan, selalu panas gitu. Dan itu ya memang sesuatu yang buat saya sih tantangan dan jadi keasikan sendiri ketika kita punya rutinitas yang ya begitu aja buat saya gitu. Ada harus sesuatu yang memang membuat saya exciting gitu kan, membuat saya bahagia. Saya selesai spotting dan dapat pesawat yang rare misalnya gitu kan, atau dapat spot yang kepuasan tersendiri gitu, Bu ya. Itu bisa seharian itu ya begini aja gitu. Ngomong sejak kapan Bu Ira jadi spotter ini? Pertama kali spotting itu 2015 ya di Bali. Oh udah lumayan ya. Ya 2005 akhir Juli Agustus itu saya spotting ke Bali sengaja. Sengaja gitu. Lagi ya? Iya sengaja, saya persiapkan kameranya. Saya ada kamera memang dulu awal yang lebih kuno tapi DSLR juga. Kemudian pertama kali spotting saya pakai, ngomongin gear jadinya ya. Nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman juga tahu ini fotonya pakai apa sih. Dulu saya pakai Nikon ya, tim Nikon nih. Oh, tim Nikon. Kalau waktu itu Pak Benny tim Canon, ini tim Nikon. Ya, beda agama nih. Iya, beda prinsip dan keyakinan. Nah itu saya pakai di 3200 ya saat itu gitu kan. Nah awalnya siapa Bu Ira yang menjerumuskan gitu kan ke dunia sporting? Rekan dosen saya juga. Oh iya. Gitu. Rekan dosen saya awalnya itu memang menyebalkan sebetulnya. Kami kan ada kegiatan di kampus tuh, kadang kita ada seminar di luar kota, di luar Jawa. Berarti kita kan pakai pesawat kan. Nah, saya disuruh nunggu kopernya dia gitu loh. Terus dia foto-foto gitu kan nggak gitu. sopan. Bagi Anda yang dosen, tolong. Kalau perjalanan dinas dengan teman, jangan nyusahin teman. Iya. Maaf, nanti sama dosen lu ntar disusahin lo. Nanti ini ditambahin lagi tugas kuliah. Oke Bu, siapa? Ya itu Mas Yudi Setiawan. Halo Mas Yudi. Kapan-kapan datang ke sini ya? Dia salah satu suhunya selain Pak Benny itu ya Mas Yudi Setiawan, ada Mas Iwan Hidayat. Iya, yang pertama kali. Sebetulnya ada juga perempuan lagi ya. Itu Mbak Sasa. Beliau seorang dokter. Seorang dokter itu yang pertama kali yang perempuan tuh yang mulai tenar itu ya Mbak Sasa sebetulnya gitu. Saya follower. Nah, berarti Ibu Ira dengan Ibu Sasa itu termasuk pionir spotter Indonesia, wanita Indonesia Bu ya? Ya mungkin salah satunya. Ada dokter gigi juga dari Bandung kalau nggak salah. Ini sama sekloter sama Mbak Sasa juga. Saya lupa siapa ya. Cuma sekarang kelihatannya sudah tidak aktif lagi. Itu dokter gigi tuh. Dokter gigi. Kemudian yang saya kenal ya belum ada lagi. Oke. Nah, gimana tuh Bu Ira? Bu aja kan dosen takutnya nanti. Ya asal jangan dipanggil abang aja. Oh iya. Tergantung dong kalau abang. Cara membagi waktunya nih kan pastinya boleh nih foto-foto pas lagi sama keluarga kali ya. Oh keluarga dulu. Bu Ira kan seorang ibu rumah tangga gitu kan. Terus seorang dosen juga. Nah itu cara membagi waktunya bagaimana Bu Ira? Ya luar biasa banget. Lagi buat mungkin teman-teman ibu rumah tangga yang di rumah yang
saya tuh pengen sekali foto. Nah, kita lihat kisi-kisi dari Bu Ira. Ini nih. Wah, ini ya. Itu suami saya, kemudian yang laki itu yang bungsu ya. Bu Ira ini ya? Iya, kok tahu? Oh, masih muda. Oh ini Bu Ira ya? Abis ini teman-teman di YouTube pada komen, Nah, Bu Ira tolong angkat aku jadi Ya. menantumu. Oh, nah. Iya. Ceritain dong Bu, ini keluarga Ibu. Karena mungkin dari awal itu saya modelnya model yang di luar gitu ya. Modelnya di luar adventure. gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya suka jalan gitu. Sebelum aviasi itu memang saya sering jalan gitu. Oke. Kemudian ya pekerjaan juga kan, kadang saya suka keluar kota untuk seminar dan sebagainya kayak gitu. Jadi anak-anak itu sepertinya sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa saya tinggal. Kemudian saya sekolah juga kan. Kemudian ngajar tuh bisa, dulu kan masih ada hari Sabtu weekend itu malam saya masih di kelas gitu kan, kalau ada sidang dan sebagainya. Jadi kemudian ketika saya sampai pada titik, ibu punya hobi ini deh, ibu pengen foto gini, semua support gitu loh. Oh gitu, jadi nggak ada komplain ya? Nggak ada. Wah, keren. Ketika saya bilang, ibu mau ke Bali, apa Bu, spotting, it's okay gitu loh. Wah, enak banget Bali, saya misalnya ke luar negeri gitu kan, ke Hong Kong, ke mana, Phuket pun gak ada masalah. Kadang saya pepek gitu loh ke dari satu ke kota misalnya Banyuwangi gitu kan, pepek flight gitu kan, gak ada masalah. Ibu dari mana? Dari Banyuwangi, udah di rumah lagi. Nah, buat para suami izinkanlah istri Anda keluyuran. Gua dulu tuh termasuk suami pengekang loh. Nah, Tapi akhirnya setelah satu dan lain hal yang membukakan mata gua, hati gua, otak gua, pikiran gua, ya gua rasa sih memang harus ngedukung istri sih, karena kunci kesuksesan rumah tangga itu bukan hanya si suami tapi dua-duanya harus dalam keadaan sehat. pasti kan juga seorang istri atau ibu rumah tangga di rumah kan juga kan kalau di rumah terus ini ya Bu ya, apa namanya, Curhat nih ya. iya, sian juga ya bini gue. Yang penting kita bisa mendistribusikan. Ya kan, kita tidak waktu, ketika kita di rumah pun kan tidak semua bisa saya lakukan gitu kan. Ya didistribusikanlah tugas-tugasnya. Ada asisten, ada siapa, tugas-tugas ke anak-anak dan sebagainya. Ibu pergi ya, dan perginya kemana? Ibu spotting. Keren. Buat suami jangan lupa ngepel, Mak gua spotter. cuci piring. Ini bikin judul YouTube-nya Mak gua spotter kali ya. Gitu, mau spotting. Oh gitu. Ya support gitu kadang-kadang. Disupport ya berarti ya, hebat sekali. Hebat. Ya apalagi udah sampai keluar daerah ya, bukan hanya di Jakarta doang, sampai keluar daerah, keluar negeri malah itu tadi. Iya. Wah, keren, Yang keren penting banget. duit saya gitu. Enggak minta. Atau mungkin mereka juga ibu di luar aja deh supaya nggak dicerewetin. Iya bisa jadi. Editor, Kelihatannya gitu. editor tolong dimundurin sedikit ya. Tadi hobi boleh, yang penting duit saya itu. Bener. Tapi karena kamera gitu kan, kamera kan lumayan kan, lensa segala macam, kadang patungan sama suami gitu kan. Duh aku pengen ganti ini deh, berapa gitu, patungan ya, iya. Oh gitu. Salah satu bentuk support gitu supaya istrinya bahagia. Kalau istri bahagia kan anak-anak bahagia gitu. Betul, bahagia nggak di rumah ibu, cerewetin. Tadi Ibu Ira bawa kok foto-fotonya. Oke. Tor editor, bisa tampilin nggak? Min. Tampilin dong. Wih. Wah ini yang ini ya livery Star Wars. Ya 787. Ini ada ceritanya nih. Ini kan pertama kali ke Indonesia ini 787 itu, dan ini 787. ya, dan ini sudah di kalangan kami waktu itu belum terbangun komunitas kan KFI itu. Jadi kita masih ini. Itu saya dari kampus itu terburu-buru ya, ngejar jam 4 sore itu dengan perlengkapan yang sudah saya siapkan. Itu saya kabur ke Cengkareng, kemudian menunggu ini gitu kan. Dan ini kalau di bandara itu ada beberapa runway kan gitu kan. Nah ini kayak waktu itu kami menunggu di runway berapa itu saya lupa ya. Nah itu tiba-tiba ini kayaknya 7 ya. Oh. 25 ya. Waduh, itu kan mengejar pesawat ini posisi karena dia landingnya pindah gitu kan, pindah runway. Itu kami kejar-kejaran. Terus saya sama Bang Beni, nebeng Bang Beni pakai mobil. Oh gitu. Iya, nebeng Bang Beni. Ayo kita kejar. Dan itu benar-benar luar biasa. Teman-teman yang lain, spotter yang lain ada beberapa pakai mobil, kemudian pakai motor kejar-kejaran. Kita tuh sampai, aduh
udah hopeless nih gitu kan, takut nggak kekejar, tapi harus kita kejar gitu, siapa tahu itu. Dan sampai ke sana saya di kandang ayam lah, kemudian terperosok dengan kambing lah dan sebagainya hanya untuk mengejar Star Wars ini. Dari ngajar di kelas buru-buru gitu kan? Ya itu jam 4. Jam 4 karena ini kebayang kan mahasiswanya kan cepet tugasnya susah gitu. Setengah 6 ini kalau sudah Ibu Ira mau pergi spotting, yes kita pulang cepet yes. Jadi saya pakai tas kameranya yang bukan tas kamera itu kan, yang khusus yang nggak kelihatan kalau kita ada kamera gitu. Nah, ini setengah 6 soalnya, saya dari kampus jam 4. Masih terang ya. Nah ini pakai gear apa nih Bu Ira? Ini Canon, saya masih yang lama, Canon Nikon D3200. Lensa? Itu lensanya sapu jagat itu saya 70-200. No. Bukan. Sapu jagat 1855 ya? 18-200. Oh iya 18-200 sapu jagat. Ya 18-200. Kalau yang sekarang saya pakai Star Wars. Ya D7200. Ntar lo join KFAI, ntar ngobrol bedanya Nikon sama Canon. Nah itu dia. Belum tahu sih kan. Iya, jadi nih kalau Canon itu CANON, kalau Nikon NIKON. Bedanya itu ya. Kayak Boeing sama Airbus kali ya. Boeing sama Airbus beda ya. Lebih force Canon with itu you. Airbus. Oh iya. Nikon itu Boeing. Jadi lebih banyak manualnya. Dan hasilnya lebih, kontrasnya lebih kelihatan kalau Nikon. Kalau Canon itu lebih soft. Dan kalau fotografer agak grey ya. Iya, agak grey. Canon ya. itu. Gitu. Nah, untuk ya udah kita ngobrolin Bu Ira lagi. Iya, tadi ke KFAI aja. Wih, lu lihat nih. Wih, yang tadi dong. Gila ini keren banget. Ini di Bali. Saya Bali. pakai fish eye. Di mana nih Bu Ira? Ini di Phuket, Thailand. Sampai ke Phuket. Sampai ke Phuket. Iya, ini mewah. Sama keluarga Bu waktu itu? Enggak. Enggak. Sama spotter. Spotter. Wah. Dengan para spotter khusus untuk ke Phuket, dan ini salah satu impian para spotter Phuket itu gitu loh. Ini keren Ini banget. deket banget Bu kayaknya Bu ya? Di pantai Bu ya? Ya di pantai. Oke. Karena ini kita di belakang bandara Phuket. Dan ini luar biasa untuk dapat ini kita effortnya tinggi banget. Karena itu kan sebetulnya taman nasional gitu di Phuket itu, dan itu tersambung dengan resort kita. Jadi kami harus jalan berapa kilo gitu, kemudian kami berputar arah ke pantainya itu, kami harus jalan, dan itu kaki itu yang benar-benar harus di pantai itu kan capek kan, bawa gear juga kan, kita nggak bawa satu, lansanya kan nggak bawa satu kan, dan itu bukan pantai wisata kan gitu. Itu sama sekali toilet pun tak ada, tempat kita berteduh pun tak ada gitu. Perjuangan banget ya. Perjuangan. Ini kita sampai tidur gitu kan untuk Ini nggak takut Bu deket gini? Biasanya kan kalau perempuan malah exciting ya, deket pesawat makin deket kita makin gitu loh, exciting banget gitu dengan ini. Ini teman-teman yang dengerin di Spotify kasihan banget sih nggak bisa ngeliatin. Ya udah ke YouTube dulu lah biar lihat videonya nih. Biar lihat fotonya. Ini keren banget fotonya nih. Keren banget ini. Ini kayak 777 ya Kak ya? Ya 777 TG ini. Thailand. Dan itu kita tuh resiko di situ kena jet blast. Kena jet blast ya. Nah gimana tuh Bu? Waduh, saya kan dibilangin juga sama teman spotter itu saat itu, awas itu kena jet blast gitu kan. Ya saya tahu gitu, tapi karena belum merasakan bagaimana rasanya disembur malah dicari ya. Saya duduk manis aja gitu kan, berdiri maksudnya gitu dengan pesawat kamera ini kan kokang. Dan betul aja ketika pesawat take off kita kena, ya udah kayak bergetar gitu semua, dan ke muka segala macam itu pasir pantai itu kan, beberapa itu luar biasa, pecah kulit muka saya. Don't try this at home ya. Pulang-pulang langsung, papa saya mau perawatan muka. Ya dokternya yang marah, suami saya biasa aja. Oh gitu. Malah dokternya yang marah. Dokter yang marah ya. Dia kesel banget. Iya hebat ya. Dari mana lagi ini bukan? Panas-panasan. Tidak dipedulikan, yang penting dapat hasil yang bagus. Wah ini 330 nih. 330. 340 ya? Oh iya 4 engine. Oh ya 2 engine. Royal Thai ini. Ini kan kayak gini rare gini kan, di sini trafficnya kan tinggi ya di sini gitu kan. Ini sebetulnya di kamera lebih di zoom in kan, itu dia lebih dapat apa? Oh karena itu ya. Oke.
berbikini nih. Editor bisa aja, kameramen nih, aduh. Pasti Anda kangen ke pantai, ya kan? Makanya vaksin. Nah ini salah satu idaman para supporter sebetulnya Phuket itu. Ya kalau maunya sih ya ke mana, ke SFO misalnya gitu kan, San Francisco gitu, atau ke Hong Kong lah misalnya, yang paling deket ke sini sudah luar biasa banget. Mudah-mudahan juga pandemi cepat berakhir Bu ya, jadi kita bisa jalan-jalan lagi, namanya spotting lagi mana. Spot-spot di Indonesia juga kan masih keren-keren banyak yang ya, bagus ya. Masih bagus ya. Ke timur itu kan belum tuh saya ke sana. Udah ke sana tapi belum sempat, karena belum sempat untuk spotting saat itu gitu kan. Tadi belum dikasih tahu tuh Bu, apa namanya? Kan tadi kemarin kita udah tahu Pak Benny emang dari kecil suka sama aviasi gitu kan. Nah kalau Ibu Ira gimana nih? Apa emang pelarian dari rumah dari ngajar buat hobinya aja gitu, atau memang gimana ceritanya? Saya dari kecil. Dari kecil juga suka pesawat gitu. Jadi dulu kalau nenek saya nyuapin saya tuh, saya inget tuh preschool TK gitu ya, makanan yang itu kapal-kapal gitu. Dan saya benar-benar terpesona gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat pesawat itu saya benar-benar bengong. Dan saya suka awan. Jadi saya tuh sering dari kecil, ternyata saya tuh suka pandang awan tuh, saya membayangkan berfantasi, saya punya fantasi tinggi gitu loh. Saya bayangkan di awan itu saya lari-lari dan sebagainya gitu kan, bermain kan. Kebanyakan itu baca majalah Bobo. Si Bona. Kalau saya itu Dragon Ball. Awan Kinton. Nah itu kalau ada pesawat di atas itu buat saya amazing banget gitu buat saya. Dan itu kemudian ada om saya di dulu tuh di Indonesia IPTN ya, kerja di IPTN gitu. Kalau misalnya ke sana suka diajak, saya lihat pesawat di luar kantor, saya bengong aja gini. Tapi percaya, aksesorisnya semua aviasi, sampai tumblernya aja tuh Journey Aviation Asia tuh. Journey Aviation Asia. Wow. Iya. Kenapa suka koleksi juga Bu ya? Apa namanya? Prapernik aviasi ya dia. Termasuk diecast gitu kan, ya diecast ya dari berbagai negara, airline di Indonesia itu. Kemudian saya bahagia kalau ada yang ngasih diecast gitu. Kalau modal sendiri kan lumayan tuh ya. Iya. Itu karena suami saya bawain. Tahu kalau di rumah suka pesawat di pasti gitu kan aviasi. Kalau misalnya dia kemudian ada tugas ke mana, dia pernah ke Toulouse kan, Airbus tuh selalu bawakan saya pesawat. Jadi saya udah selesai, saya nggak pernah minta oleh-oleh apapun. Gitu. Ya cukup itu dapat diecast. Bahagia banget, selesai. Wow. Nah kalau kayak saya nih ya Bu Ira, saya waktu itu pernah spotting, terus saya bukan dikejar sih, disamperin sama AFSEC. Bu Ira sendiri punya pengalaman kayak gitu nggak sih? Kalau di sini di Indonesia, tepatnya di Jakarta di CGK, saya main aman. Gitu. Karena biasa saya beberapa spotter lain ya, kalau sama saya mungkin aman, kita ada spot-spot khusus yang di KFAI ada gitu, ada kami punya lah, kami sewa gitu loh untuk spotting kami gitu, spot itu. Sejauh ini saya aman gitu kalau untuk saya. Tapi saya di Phuket pernah, yang di Phuket itu saya dikejar-kejar AFSEC juga, dipelototin dari gitu kan. Karena mungkin kita kan physically udah bukan orang sana gitu kan. Terus saya juga berkerudung, mungkin berhijab kan. Ini juga gearnya mungkin yang beda ya. Kawan-kawan saya kan memang bawa itunya yang itu juga, itu udah dipelototin. Nggak sampai sih kita ditegur gitu kan, tapi ya bahasa tubuhnya udah bertanya-tanya ya. Pengalamannya hampir sama semua ya, Mas. Padahal kita kan suka dengan aviasi dan juga ya itu karena kalau menurut gua ya, jadi sosialisasi yang kurang. Jadi dengan adanya komunitas ini kan diharapkan sosialisasinya jadi semakin baik gitu ya. Betul. Terus sosialisasi, komunikasi yang baik. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga setiap ada kegiatan seperti ini ya kita jadi bukan kucing-kucingan lagi sama AFSEC ya, karena AFSEC sendiri juga mereka melakukan tugas mereka. Betul gitu sekali. Ketika ada sesuatu yang masukin objek vital, airport itu kan restricted area gitu ya. Betul. Restricted area sendiri kan ada artinya gitu loh, tidak bisa sembarang orang
Jadi mereka juga ya benar gitu, mereka melakukan tidak salah tugasnya, gitu ya. Cuman kan karena tidak ada komunikasi sehingga jadi kayak kucing-kucingan. Tapi dengan adanya komunitas ini kan diharapkan jadi lebih baik. Nah, itulah salah satunya esensi dasar dari diberikannya komunitas fotografer aviasi Indonesia kayak FAI ini Bu ya. Ini salah satunya ya supaya kami menjadi legal gitu. Jadi kami tidak seperti anak berandalan yang kurang kerjaan gitu, terus nyungsep di pinggir bandara gitu kan. Dengan KFI ini ya lebih terhormat jadinya kan, nyaman pasti gitu, kita diterima. Kadang kalau misalnya kami sampaikan, saya pakai Emirates waktu itu, kemudian saya sampaikan saya FJIC gitu kan, welcome banget gitu kan, welcome banget, mereka antusias gitu, dan kemudian boleh kasih foto, dikasih merchandise gitu kan. Saya nggak tahu kalau saya tidak mengatakan saya FJIC apakah seperti itu atau tidak, tapi so far kalau saya katakan saya FJIC karena saya kadang minta izin juga kan, kalau misalnya di pesawat saya ingin foto-foto bagian pesawat di bawah, kita kan suka naik terakhir gitu kan, suruh biar penumpang naik semua gitu kan, tapi kalau penuh seneng kita. Kalau barata penuh itu kan seneng kok penuh, kita bisa foto segala macam. Karena memang hasil foto mungkin memang nantinya akan menaikin si airline tersebut juga ini itu promosi gratis loh. Jadi mestinya tuh dipertimbangkan lagi lah. Kayak gue juga ya, misalkan gue lagi tugas gitu. Ya tentunya kalau in flight enggak dong ya, maksudnya kan kita juga harus tahu kondisi. Tapi ketika saat udah landing di destinasi, terus penumpang gue pengen ke kokpit, gue secara pribadi gue welcome banget karena gue waktu kecil nih, gue pernah punya pengalaman buruk. Bukan buruk sih, tapi gue bisa dikatakan kecewa. Gua pertama kalinya naik pesawat. Terus gue pengen banget, gue udah bilang sama nyokap gue pengen masuk ke ruangan pilot. Tapi ternyata nggak diizinin. Oh, sama pilotnya? Bukan, justru sama cabin crew-nya. Wah, belum tanya dulu kan? Iya. Padahal setelah beberapa hari kemudian, nyokap gue ternyata itu temennya nyokap gue, pilotnya. Sayang banget. Terus nyokap gue nyampein ke dia, gue kemarin naik pesawat lu, oh iya itu gue yang bawa. Gue kemarin bilang ke pramugarinya, anak gue pengen foto. Oh nggak ada yang nyampein ke gue. Jadi di situ gue kecewa gitu loh. Maksudnya kita tuh kan ya anak kecil, cita-cita pengen sebelum jadi pilot pengen ke ruang pilot dulu dong. Nah di situ gue nggak penasaran, gue nggak dikasih. Nah dari sejak itu gue punya cita-cita, kalaupun gue nanti jadi pilot, kalau ada yang pengen foto di kokpit, apalagi kalau udah landing gitu ya, artinya kan tidak berbahaya sama sekali, gue selalu ngizinin. Siap, Cap. Dan saya selalu briefing ke cabin crew saya. Dan saya selalu briefing kalau misalkan kita sudah landing, penumpang sudah kosong dan itu penumpang terakhir yang dia datang ke kita untuk pengen foto dan kita lagi nggak buru-buru, nggak apa-apa izinin dia ke kokpit. Dia nggak akan ngapa-ngapain kok di dalam pengawasan kita gitu ya. Betul. Apalagi saat dia masuk ke bandara sudah lewat X-ray, artinya dia tidak akan membawa sesuatu yang berbahaya, tidak akan membawa senjata. Kalaupun membawa senjata gitu, artinya pengamanan kita yang tidak baik gitu kan. Tapi kan selama ini pengamanan kita baik dan selalu ketat gitu ya. Ya saya respect sama AFSEC karena tegas sekali. Setiap di X-ray itu mereka sampai periksa semua loh. Makanya gue pede gitu dengan AFSEC kita yang kerjanya seperti itu, gue pede untuk masukin penumpang ke kokpit. Dan saya punya pengalaman Ibu sama Pak Benny. Jadi waktu itu terbang ke Manado, dia penumpang saya. Oh gitu. Saya ajak ke kokpit. Wah dia seneng sekali. Di Airbus ya Pak Benny ya. Di Airbus. Bayangin 330 ke Manado. Giliran saya Cap ya. Ayo. Tapi gitu artinya ya tanpa mengesampingkan aturan ya. Jadi gue selesaikan dulu kerjaan gue. Pastinya dong. Gitu. Kita juga pasti kan lihat dari situasinya juga. Lihat situasinya juga. Terutama kalau misalkan penumpang sudah turun semua, terus kita udah selesai dengan checklist, kita udah santai, kan nggak ada masalah gitu, nggak ada. Betul, nggak masalah. Jadi ya silakan minta izin aja kepada yang bersangkutan. Buat kita itu bagian dari service dong. Betul sekali. Penumpang senang sekali dan dia akan jadi pengen naik lagi sama maskapai kita. Aduh, kok gue jadi bongkar rahasia perusahaan dulu. Dan mungkin juga Bu, untuk kami di KFAI salah satunya semacam kita membuat masyarakat itu tahu gitu loh dan mengerti bagaimana sih kita berhubungan atau berinteraksi dengan dunia aviasi itu gitu. Sejauh ini kan mereka kalau
yang namanya pesawat, bandara, itu jauh banget gitu. Iya. Jauh banget ya, misalnya ya karena kalau dulu kan mahal banget ya. Betul, kalau naik tidak pesawat, terjangkau lah istilahnya. Iya gitu kan, jadi kayak seperti ada gap yang memisahkan dengan masyarakat luas gitu. Nah ketika kan banyak juga orang-orang yang seperti kami ini yang antusias dengan dunia aviasi, tapi harus bagaimana tidak tahu kan. Jadi kita kan dengan dibangun komunitas ini kita juga mensosialisasikan, memberikan pesan-pesan aturan-aturan terkait dengan bagaimana kita berada di dunia aviasi, termasuk tadi kan tentang restricted area itu harus dipatuhi betul-betul aturan mainnya. Ketika di pesawat kita berfoto, kita kan harus minta izin dan sebagainya. Jangan curi-curi gitu kan, kemudian nanti jadi masalah. Apalagi ngambil dari foto orang lain, hasil orang lain. Itu udah nggak bisa. Nggak boleh itu ya. Awas kamu. Jadi etika itu benar-benar juga kami terapkan kepada teman-teman supporter, terutama yang masih muda-muda gitu kan, yang teenagers gitu kan, yang belum paham dengan etika dan etiket itu gitu. Nah, buat kami ya, kalau kami yang tua-tua kan sudah dengan sendirinya kan kita itu kita lakukan gitu. Tapi kan untuk remaja-remaja seperti ini, mereka pengen foto ini buat diposting, buat konten bla bla. Mereka kadang tidak tahu aturan mainnya. Nah, mungkin dengan adanya KFI ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih tahu cara berinteraksi dengan dunia aviasi, dan juga tentu saja ya anak-anak jadi punya hobi baru yang lebih menarik gitu. Iya betul. Jadi nggak main game aja. Ngomong-ngomong soal game nih. Nah, jadi tadi Ibu Ira titip pesan dari KFAI mau bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua yang nonton. Yang nonton aja ya, yang ngedengerin nggak dapet nih, yang cuma dengerin Spotify nggak dapet. Makanya langsung ke YouTube. Yang nonton YouTube ini akan ada hadiah kalau bisa ngikutin kuisnya. Nih, jadi Ibu Ira tadi udah titip pesan mau bagi-bagi hadiah. Jadi bagi 3 orang teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini akan mendapatkan merchandise dari KFAI. Oke, pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari KFAI? Ya. Apa tuh? Gitu ya, Bu ya? Yes. Jadi yang bisa jawab 3 orang pemenang akan dipilih oleh Ibu Ira langsung sebagai salah satu pendiri KFAI. Betul. Jadi langsung jawab di kolom komentar di YouTube ini. Nah, kalau mau juga kepoin buat foto-fotonya Ibu Ira ya, bisa kepoin di Instagram Ibu Ira apa Bu? Iraya. @iraya. @YAA. Oke, di bawah sini. Siapa tahu ada yang mau tahu. Di bawah sini apa di sini sudah? Mana aja di bawah ya. Jangan dijidat gua tapi. Soalnya dan juga ada yang mau mungkin kepoin Ibu Ira muda tadi. Nah. Oh ya. Mungkin ada foto ini Mas dari saya di ATC. ATC. Nah, pengalaman di ATC. Mungkin bisa membuat teman-teman ini ini kan untuk ketika kami tergabung dalam komunitas fotografer aviasi Indonesia, kami dengan stakeholder kami tentu kami membuat MOU ya gitu, semacam MOU seperti itu, sehingga kami kemudian didekatkan dengan institusi-institusi atau semua yang terlibat di dunia aviasi di bandara. Wah, ini privilege lebih ini gitu kan. Bisa jadi kami masuk ke ruang controller gini ya. Betul gitu kan. Kami bisa. Nah, ini kan tower Bu ya. Iya, di tower gitu kan. Kemudian juga satu lagi Mas. Kami juga diundang oleh Kapuspen ya, ini di Pusdirga Cibubur gitu. Waktu itu acara ini Kapten Capi Hakim ya. Pak Eris. Capi. Pesawatnya Pak Eris. Ya, Pak Eris ya. Nah itu akrobatik dan sebagainya. Kami bisa diundang ke acara-acara seperti ini. Gitu. Jadi kan membuat kami bisa lebih mengenal dunia aviasi seperti apa. Tidak hanya di penerbangan komersial ya, sipil, tapi kami juga ke remote seperti ini ya, sport aviasi. Ini di bandara di King Aziz International. Ini Gulfstream. Ini kan di Indonesia kan nggak ada ya, kita dapat ini rare banget nih aircraftnya. Nah, Bu Ira, harapannya sih apa sih Bu buat dunia fotografi aviasi Indonesia khususnya, terus sebagai untuk anak muda nih, harapan Ibu apa, terus pesan-pesannya apa tuh Bu? Ya, harapannya adalah KFAI ini dikenal oleh masyarakat luas ya, khususnya untuk anak-anak muda ya gitu loh, anak-anak muda yang
sekarang menggunakan perangkat HP gitu kan, sebetulnya kita tidak harus menggunakan gear yang mahal-mahal ya gitu kan. Dengan HP pun sebetulnya kita bisa foto itu gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kami di Cengkareng juga CGK itu dengan menggunakan handphone itu sebenarnya bisa video dan sebagainya gitu kan. Nah itu satu, kedua itu kan hobi gitu kan. Kedua juga kita mungkin bisa membantu industri penerbangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat gitu kan. Itu dia. Tentang ya itu aturan di bandara seperti apa gitu kan. Dan kalau perlu juga kami akan mengenalkan kepada masyarakat itu supaya mereka dekat dengan penerbangan gitu. Lu usah takut sih terbang gitu. Banyak yang takut terbang nih gitu kan. Satu, sayapnya gerak-gerak nih. Wah. Ya kemudian kan udah mahal gitu kan. Padahal sekarang ada pesawat yang LCC gitu kan, yang tiketnya kan bisa murah gitu kan, para traveler dan sebagainya. Itu selain mereka foto ini kan foto view gitu kan, destinasi kan bisa juga mereka pesawat, dan orang menjadi tahu ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Iya, bener banget. Terbang itu menyenangkan. Iya, betul. Dunia aviasi itu menyenangkan gitu. Baik Bu, terima kasih banyak nih atas sharingnya dan berbagi pengalamannya di dunia spotter aviasi ini gitu. Dan sebelum kita akhiri, ada kenang-kenangan nih Bu dari kami buat Ibu. Ini dia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bu. Baik Kak. Seru kan? Seru banget ya. Ya, kemarin jadi ternyata Beni, ada hobi yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Yang biasanya perempuan kan masak gitu ya. Maksudnya hobinya di rumah gitu. Ini dia hobinya follow pesawat. Follow pesawat. Terima kasih Bu Ira. Kita tutup aja ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan jangan lupa komen juga di bawah. Kuis tadi tuh ya kan. Terima kasih, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Happy Flycast.